Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Di video ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat jendela untuk curtain wall. Sebelumnya kita sudah belajar tentang cara menambahkan pintu di curtain wall. Sekarang kita akan belajar tentang jendelanya. Jadi bagaimana kita mau membuat jendela yang bisa dibuka dan cara memasukkannya ke curtain wall. Untuk itu, yang harus kita lakukan pertama adalah membuka sebuah template, ya, template family, bagian new, kemudian family. Di sini kita bisa pilih window curtain wall, ya. Pilih yang ada curtain wall-nya supaya nanti bisa kita letakkan di curtain wall. Kemudian open. Ini adalah tampilan dari lembar kerja untuk window curtain wall. Di sini ada sisi eksterior. Jadi bagian sini adalah eksterior, bagian bawah sini berarti adalah interior. Oke, di sini ada 3D view yang bisa kita nyalakan. Ya, bawaan dari template ini, ya, dia otomatis akan membuka 4 buah menu bar, ya, membuka 4 buah bar eksterior, view 1, left dan right level. Oke, kita akan membuat sebuah jendela seperti yang pada view ini, ya. Di sini ada sebuah jendela aluminium. Profilnya cukup kompleks, kita akan pelajari. Untuk membuatnya, pertama kita harus membuat dulu kusennya. Setelah itu baru kita memasukkan kacanya. Nah, untuk membuat kusen kita bisa dengan ketampilan view, ketampilan eksterior. Nah, di eksterior ini kita bisa gunakan sweep untuk membuat kusennya. Lalu sketchpad, kita buat dulu polanya, ya, jadi pola seperti ini. Ini kita kunci saja. Kemudian kalau sudah, kita finish edit mode. Lalu kita buat profile. Di sini tampilannya kita akan diarahkan antara mau left atau right. Karena sudah terbuka tampilan left di sini, maka kita pakai yang left saja. Open view. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa kusen jendela itu nanti berada di range area sini, ya. Dari sini sampai sini. Kalau kita perhatikan di bagian eksterior, kan, dia batas bawahnya adalah ref level di sini, batas atasnya itu yang di sini. Oke. Untuk itu, ya, batas atasnya sini, batas bawahnya adalah sini. Untuk itu kita membuat profilnya jangan sampai ke bawah sini, ya. Jadi batasnya adalah ini. Sini adalah batas dari membuat profilnya. Profil dari kusen jendela aluminium, ya, yang nanti akan kita buat itu cukup kompleks, ya. Ada lekukan-lekukan yang perlu diperhatikan. Oke, di sini kita mulai. Tingginya itu adalah 30 mili atau 3 cm. Ini perlu dipastikan, ya, unitnya. Kalau kalian ketik unit, pastikan bahwa di sini length-nya milimeter atau sentimeter, ya. Jadi kalian harus memastikan dulu dia berada di unit berapa. Jadi jangan sampai salah. Takutnya kita sudah setting di sini 30, ternyata pakai satuannya di unit pakai meter. 30 meter kan nggak mungkin, ya. Jadi kita pastikan dulu satuannya apa. Kalau milimeter berarti di sini pakai mau 3 cm, ya berarti 30 angka yang kita masukkan. Kemudian ini udah 30, ke depannya ini adalah 2 cm. 2 cm berarti 20. Kemudian ada masuknya 5 mili berarti 5. Oke. Kalau diperhatikan ini garisnya terlalu tebal, ya. Sehingga kita tidak bisa bekerja dengan baik. Ini bisa kita atur view-nya supaya lebih tipis garisnya, ya. Ini mengatur ketebalan dari si garis. Kalau dia skala gambar itu 1:5, maka garisnya akan dibikin lebih tipis oleh software. Begitu pula sebaliknya, ya. Jadi bisa kita atur di sana.
tebal kaca itu biasanya 5 mili, kemudian naik lagi 5 mili. Lalu yang di sini kita lanjutkan. Ini turun sekitar 1 cm. Ya. Kemudian ini 5 mili saja. Kita sampai ke sini. Lalu di ujungnya sini kita pakai yang angular ya, supaya dia lebih bagus. Dan biasanya di jendela itu juga ada penghalangnya di belakang sini ya. Agak kita geser sedikit karena kalau dia pas di sini nanti akan error ya. Ini dia akan ada overlap sedikit, maka kita geser agak ke kanan. Ini tingginya 2,5 cm. Itu 2 cm saja. 2 cm itu 20. Oh sorry. Pakainya yang garis lurus. Ini 2 cm. Tebalnya cukup 2 mili. Oke, ini kalau dirasa masih terlalu tebal bisa kita kecilkan lagi. Nah, ini kan menggantung ya. Jadi ini bisa kita blok. Kemudian kita tarik. Tarik tahan ya. Klik tahan ke bawah supaya dia tertarik semua. Kalau sudah, kita bisa lihat di 3D view. Oke, ini posisinya seperti ini sekarang ya. Kalau kita lihat di reference, maka nanti posisi dari jendela ini berada di eksterior ya. Dia berada di eksterior. Oke, ini bisa kita oke, kemudian kita oke lagi, maka kita sudah punya sebuah jendela dengan profil yang cukup kompleks di sini ya. Lalu selanjutnya setelah punya ini, kita harus memasukkan kaca. Ya, kaca itu pertama kita perlu mengatur lagi ya. Jadi mengatur view tebal garis itu per view. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah atur di tebal di view left, begitu kita pindah ke view ref level, maka ini kembali lagi ke 20 ya, kita atur lagi supaya dia lebih tipis. Kemudian untuk meletakkan jendela kita pakai extrusion. Pakai ini aja, pakai yang rectangle supaya lebih cepat selesai. Oke, ini kita kunci ya. Jangan lupa untuk dikunci supaya ketika jendela itu dia bergeser, nanti si kacanya ikut bergeser ya. Oke, lanjut kita cek di view. Ini masih belum naik ya, kita naikkan sampai batas atas. Oke, kalau sudah ini kita kunci juga. Nah, ini jangan lupa untuk mengganti material dan subkategori ya. Subkategori ini nanti perlu kita atur supaya nanti pas kita mau mengeprint gambar, tebal tipis garisnya itu nanti sesuai dengan tebal tipis dari kategorinya. Ya, itu sudah ada pembahasannya di bagian mengatur tebal tipis garis. Silakan ditonton di video tersebut. Ya, jadi frame kita masukkan ke dalam subkategori frame. Kemudian materialnya kita ganti di sini aluminium. Nah, kita naikkan ke atas, klik 2 kali. Oke. Kemudian untuk yang kacanya kita masukkan ke dalam kategori glass. Ini solid ya, jangan void. Kemudian materialnya kita ganti glass. Oke, sekarang kita sudah punya jendela dengan kusen. Selanjutnya, setelah kita punya kusen dan kaca, kita perlu pengunci ya. Jendela itu kan pasti ada penguncinya ya. Jendela aluminium penguncinya biasanya yang bentuk putaran itu ya. Nah, ini contohnya. Ini saya sudah coba buat. Nah, untuk membuat penguncinya ini kita bisa lakukan langkah seperti berikut ini.
akan saya kurangi dulu jumlah tabnya. Oke, kita perlu membuat sebuah family baru lagi ya untuk kuncinya itu. Jadi di sini kita buka family template, kemudian kita pilih yang generic model face base ya. Pakai yang basisnya muka ya, permukaan. Kalau ceiling ini nanti untuk yang kalau kita mau membuat lampu ya. Kalau floor berarti mau membuat sesuatu yang di atas lantai. Karena kita mau membuat sesuatu di atas permukaan jendela ya, di atas permukaan kusen, kita pakainya yang face base saja. Jadi dia bisa di permukaan apapun selama ada sebuah permukaan. Kita pilih ini, lalu open. Nah, ini jangan lupa untuk cek unit lagi. Satuannya di sini adalah milimeter. Oke, kita akan lihat dulu dari referensi yang sudah saya buat di sini ya. Jadi kita akan buat dulu pertama ininya, kemudian buat lingkarannya, kemudian buat ini ya, ini untuk penguncinya, lalu untuk handle-nya. Oke, jadi tampilan dari template untuk generic model dengan face base itu seperti ini. Nah, ini adalah permukaan yang menjadi acuan dari family yang akan kita buat. Kalau di 3D kita perhatikan dia akan seperti ini ya. Ini adalah acuannya. Entah itu bisa berupa jendela, bisa pintu, bisa dinding, apapun itu ya. Acuannya adalah ini permukaan. Nah, sekarang untuk membuatnya kita gunakan extrusion. Ya. Karena satuannya mili, panjang dari kunci itu kurang lebih tingginya 1 cm, panjangnya sekitar 6 cm. Berarti 10 kali 60 ya. Jangan sampai terlalu besar. 10 kali 60. 60 dan 10. Oke. Ini kita perlu atur lagi tebal garisnya. Kita move ke atas. Upayakan membuat objek itu berada di center sini ya. Walaupun tidak harus benar-benar presisi, tetapi upayakan dia berada di center. Kita buat ini ada segitiganya seperti ini. Yang ini kita hapus. Lalu dia extrusionnya naik sejauh 4 mili. 4 mili itu berarti 4. Kemudian oke. Kita cek di 3D view. Oke, kita sudah punya sebuah benda. Bentuknya sudah oke di sini. Kita lanjut membuat lingkarannya. Mungkin ini agak perlu saya geser sedikit ke bawah. Oke. Kita buat extrusion lagi. Kemudian set work plane. Pick a plane. Kita akan mengambil acuan work plane-nya adalah permukaan dari objek ini ya yang sudah kita buat. Oke, kemudian kita ambil lingkaran. Kita jadi oke, segini aja. Lalu extrusionnya di sini dia lingkarannya itu panjangnya atau naik ke atasnya itu 2 cm, berarti 20. Kita oke. Cek lagi di 3D. Oke, ini kita sudah punya sebuah lingkaran yang cukup panjang. Mungkin kalau terlalu panjang ini bisa kita kurangi ya. Oke, kita buat jadi 1,5 saja. Jadi 15. Kita oke. Sekarang setelah punya ini kita buat untuk penguncinya ya. Ada yang lebihannya di bawah sini. Kita create extrusion lagi. Kemudian kita bentuk seperti ini.
kita bisa gunakan TR bentukannya. Untuk ketebalan dari ini cukup 4 mili saja. Kemudian kita finish. Kita lihat sekarang sudah jadi seperti ini.